warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi dalam video pembelajaran PAI. Pada video pembelajaran kali ini kita sudah memasuki semester 2 ya. Semoga teman-teman semua selalu atau tetap semangat dalam belajarnya walaupun masih belajar jarak jauh. Baik teman-teman, hari ini Ustazah akan menjelaskan materi pada pembelajaran 7, yaitu tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Nah, adapun sub temanya yaitu tentang ikhlas. Nah, teman-teman bisa buka di bukunya ya, halaman 89. Nah, di sini ada beberapa gambar. Gambar 7.1. Nah, kira-kira ini gambar seorang anak sedang apa ya? Ya, betul. Ini adalah gambar seorang anak yang sedang sholat. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk gambar yang pertama ini ya. Nah, teman-teman, Ustazah ingin bertanya, kira-kira kalau teman-teman sholat di rumah, apakah masih disuruh orang tua? Apakah masih dipaksa orang tua atau sudah dengan kemauan sendiri? Ya, nah jadi teman-teman, ketika kita melaksanakan sholat, itu kita harus melaksanakan sholat itu dengan senang hati, dengan kemauan sendiri, bukan paksaan dari orang tua, ya, bukan karena dilihat orang lain, tetapi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ibadah yang baik, ya, ibadah yang baik, ibadah yang benar. Nah, ini untuk sholat. Nah, bagaimana dengan gambar yang kedua ini, yaitu anak yang sedang belajar. Nah, apakah teman-teman belajarnya masih dipaksa sama orang tua? Atau mungkin teman-teman belajarnya karena mengharapkan sesuatu, karena mengharapkan misalnya hadiah dari orang tua? Nah, tentu tidak ya. Jadi, ketika kita belajar, itu hendaknya kita melakukan tersebut dengan senang hati, dengan ikhlas ya, semata-mata karena mengharapkan ridho dari Allah. Ridho itu maksudnya adalah supaya Allah senang, supaya Allah suka sama kita, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin diberi sesuatu, bukan ya, tapi karena memang hati kita senang melakukannya, ya, karena memang kita ingin mengharapkan ridho dari Allah, melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu pula dengan gambar 7.3, gambar yang ketiga ini. Nah, ini adalah gambar seorang anak yang bersedekah. Nah, kalau kita bersedekah, kira-kira apakah dengan hati yang terpaksa, ya, dengan terpaksa atau dengan sukarela? Ya, tentu saja harus dengan sukarela ya. Walaupun uang yang diberikan itu tidak seberapa, tapi dengan hati sukarela dan tentunya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan bekerja ya. Bekerja mengharapkan bekerja dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang senang, tanpa ada keterpaksaan atau tanpa terpaksa, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi semua kegiatan yang dilakukan ini hendaknya kita lakukan dengan hati yang ikhlas ya. Hati yang ikhlas hanya mengharap ridho Allah. Hati yang senang, bukan terpaksa, bukan ingin dipuji oleh orang lain. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, teman-teman juga bisa membuat pertanyaan ya dari hasil pengamatan teman-teman di sini. Nah, bisa dituliskan di bukunya. Kemudian juga bisa menceritakan maksud dari gambar di samping ya. Nah, tadi Ustazah sudah menjelaskan, sudah menyinggung tentang ikhlas ya. Beberapa kali Ustazah sebut kata ikhlas.
Nah, kira-kira ikhlas itu apa ya? Nah, jadi ikhlas itu artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah. Nah, jadi kita mengerjakan sesuatu itu seperti tadi sholat, belajar, bersedekah. Nah, itu hanya eh, karena Allah ya, bukan ingin dipuji, bukan karena takut dimarahi orang tua, bukan karena hadiah, bukan karena itu, tapi karena Allah ya. Karena Allah, karena kita ingin memperoleh ridho Allah. Ridho itu maksudnya apa ya? Kalau kita sudah diridhoi Allah berarti Allah senang sama kita. Nah, itu ridho Allah ya. Nah, di sini gambar yang tadi ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ikhlas itu menjadi syarat diterimanya amal. Nah, jadi kita sholat, kita bersedekah, kita bekerja, belajar, itu akan sia-sia kalau tidak ikhlas ya. Kalau kita melakukan misalnya sholat nih, teman-teman sholat itu karena takut dimarahi orang tua atau karena ingin dipuji oleh orang lain. Nah, itu amalnya tidak diterima sama Allah. Nah, karena apa? Karena teman-teman tidak ikhlas. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya ikhlas karena Allah, mengerjakan sholatnya karena Allah, karena ingin mendapat ridho Allah, maka amal ibadahnya akan lebih sempurna dan akan diterima. Seperti itu ya. Nah, niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Nah, kalau niatnya sudah baik ya, itu maka perbuatannya akan baik pula. Niat yang ikhlas akan menghantarkan niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Nah, kalau kita melaksanakan sesuatu dengan ikhlas, maka apa yang kita laksanakan itu juga kita akan mengerjakan dengan senang hati, ya, dengan bahagia kita mengerjakannya. Sebaliknya, kalau kita tidak ikhlas, nah maka kita mengerjakannya akan terpaksa. Nah, seperti itu ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Nah, jadi Allah itu tidak melihat memilih orang itu dari yang kaya duluan misalnya atau dari yang cantik duluan masuk surga. Oh, tidak seperti itu. Tapi Allah melihat hati dan amal kita. Nah, amal perbuatan kita ya dan hati kita. Kalau hati kita selalu ikhlas dalam mengerjakan amal ibadah, maka kita merupakan hamba yang disayangi oleh Allah. Nah, di sini ada ayat Al-Quran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Nah, ini Quran Surah Al-Bayyinah. Nah, baik teman-teman, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa teman-teman pahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.